Sholat sunnah tuh namanya sholat sunnah punya sebab. Jadi sebab tuh faktor yang mendorong adanya sholat, namanya sebab. Jadi sholat sunnah punya sebab. Sholat sunnah punya sebab. Jadi ada faktor yang mendorong diajarin sholat tersebut. Namanya sholat sunnah punya sebab. Waktu enggak punya, sebab punya gitu. Sebab. Nah, yang punya sebab ini sholat sunnah nih ada 3. Kayak capres saja. Ada 3 yang punya sebab tuh. Ada pertama sholat sunnah yang sebabnya duluan. Jadi ada sholat sunnah yang sebabnya duluan. Apa itu sebabnya duluan? Sebab dulu baru sholat. Sebab dulu baru sholat. Namanya sebabnya duluan. Sebab dulu baru sholat. Bukan sholat dulu baru sebab. Tuh yang model begitu tuh namanya sebabnya duluan. Contoh sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid dikerjakannya kagak ada waktunya. Kagak ada waktunya. Jam berapa saja, kapan saja, yang penting telah masuk masjid. Masuk dulu baru sholat, bukan sholat dulu baru masuk. Maka tahiyatul masjid itu namanya sholat sunnah yang sebabnya duluan. Dari 3 macam kategori sholat sunnah tuh nanti ada yang dilarang ba'da asar, ada yang dilarang ba'da subuh. Begitu. Ada yang dilarang ba'da asar, ada yang dilarang ba'da subuh. Yang mana tuh? Biar kita jangan salah nih. Yang dilarang ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh tuh 1 yang sebabnya belakangan. Yang sebabnya belakangan. 2 sholat sunnah mutlak. Sholat tasbih kan tadi dijelasin masuk kategori sholat sunnah mutlak. Nih yang dilarang ini doang. Yang dilarang nih ngerjain ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh tuh enggak semua sholat sunnah. Kagak. Ngapain tuh orang habis sholat asar sholat? Aduh, barangkali dia ngerjain sholat sunnah yang bukan sebab belakangan, yang bukan sunnah mutlak. Bisa saja terjadi. Jadi enggak semua yang dilarang oleh agama itu yang sebabnya belakangan tok dilarang. 2 sunnah mutlak. Ya sholat tasbih tuh gitu. Tuh dilarang. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Halaman berapa? 61 tentang pasal rawatib. Rukun sholat sudah selesai semua sampai salam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini yaitu sebuah fasal tentang solat sunnah. Wa sunanul faraidi sintani wa isyruna rak'atan. Wa sunanul faraidi, adapun solat-solat sunnah yang mengiringi solat-solat fardu, yaitu ada 22 rakaat. Asyrun minha muakkadatun, adapun 10 rakaat dari 22 itu muakkadatun, yaitu sunnah muakkad. Wahia rak'atani qabla subhi, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa rak'atani qabla zuhri, dan 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat sesudah salat zuhur. Wa rak'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah salat maghrib. Wa rak'atani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat sesudah salat isya. Wa sinta asyarata ghairu muakkadatin, adapun 12 rakaat yaitu salat sunnah ghairu muakkad. Wa hiya rak'atani qabla dhuhri, yaitu 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat sesudah salat zuhur. Ziyadatan 'alal muakkadati, padahal pertambahan atas sunnah-sunnah muakkad. Wa arba'un qabla al-'asri, dan 4 rakaat sebelum salat asar. Wa rak'atani qabla al-maghribi, dan 2 rakaat sebelum salat maghrib. Wa rak'atani qabla al-isya'i, dan 2 rakaat sebelum salat isya. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Ibu-ibu sekalian, pertemuan ini kajian kita akan membahas tentang solat sunnah. Jadi solat itu terbagi 2.
Ada sholat wajib, ada sholat sunat. Sholat wajib, kalaulah dagang namanya modal. Namanya modal. Kalau sholat sunnah namanya untung. Kalau orang pengen nyari untung, nggak bisa kalau tidak ada modal. Kudu ada modal. Begitu. Jadi sholat sunnah mulu, enggak sholat wajib, pengen masuk surga, kagak bisa. Kagak bisa. Wong kagak ada modalnya. Sholat wajib ini modal. Ibadah paling tingginya ibadah sesudah syahadat adalah sholat. Sholat wajib adalah paling tingginya ibadah daripada deretan ibadah wajib. Sedangkan sholat sunnah adalah ibadah paling tinggi daripada ibadah sunnah. Nilainya ibadah sunnah itu 1/70 daripada ibadah wajib. Enggak ada apa-apanya dibanding ibadah wajib. Namanya juga sunnah. Nah, berbicara sholat sunnah, di dalam Islam ini banyak. Sholat sunnah itu jumlahnya banyak. Dibagi dalam beberapa kategori begitu. Sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang mempunyai waktu. Ada tuh. Jadi sholat sunnah ada aturan waktunya. Namanya sholat sunnah punya waktu. Punya waktu. Artinya mengerjakannya enggak boleh sebelum masuk waktu. Dan pula enggak boleh sesudah lewat waktu. Namanya qadha kalau udah lewat. Namanya qadha. Jadi ada ketentuan waktunya. Namanya sholat sunnah punya waktu namanya. Contoh-contohnya. Kedua, sholat sunnah atau kalau mau dicontohin yang punya waktu begitu, kayak contoh witir dah. Witir itu namanya sholat sunnah punya waktu. Ada waktunya. Kita ngerjain sholat witir sekarang kagak boleh. Kenapa? Belum waktunya. Begitu. Ada waktunya dia. Nanti tuh di depan ngomongin witir waktunya kapan biar enak. Begitu. Kedua, sholat sunnah itu punya sebab. Sholat sunnah itu namanya sholat sunnah punya sebab. Jadi sebab tuh faktor yang mendorong adanya sholat. Namanya sebab. Jadi sholat sunnah punya sebab. Sholat sunnah punya sebab. Jadi ada faktor yang mendorong diajarin sholat tersebut. Namanya sholat sunnah punya sebab. Waktu enggak punya.
sebab punya gitu. Sebab. Nah, yang punya sebab ini sholat sunnah nih ada 3, kayak capres saja. Ada 3 yang punya sebab tuh. Ada pertama sholat sunnah yang sebabnya duluan. Jadi ada sholat sunnah yang sebabnya duluan. Apa itu sebabnya duluan? Sebab dulu baru sholat. Sebab dulu baru sholat. Namanya sebabnya duluan. Sebab dulu baru sholat. Bukan sholat dulu baru sebab. Tuh yang model begitu tuh namanya sebabnya duluan. Contoh sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid dikerjakannya kagak ada waktunya. Kagak ada waktunya. Jam berapa saja, kapan saja, yang penting telah masuk masjid. Masuk dulu baru sholat, bukan sholat dulu baru masuk. Maka tahiyatul masjid itu namanya sholat sunnah yang sebabnya duluan. Tuh, begitu. Kedua, sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Apa itu sebabnya belakangan? Sholat dulu baru sebab. Sholat duluan sebabnya belakangan. Begitu namanya disebut sholat sunnah sebabnya belakangan. Kayak contoh sholat istikharah. Sholat istikharah. Jadi minta izin boleh nggak saya? Boleh nggak? Coba diri semuanya sebentar aja. Diri, bentar aja diri. Diri semuanya sebentar. Begitu. Udah semua diri. Agak munduran, terus mundur dikit, munduran, agak munduran, faham mundur, iya agak mundur dikit, mundur, udah mundur dulu, iya, mundur, udah mundur, ini belum mundur yang belakangnya tuh, terus mundur, baik, kalau sudah duduk, iya, duduk. Iya, jadi begini, besok lusa pengurusnya tuh bantuin kasih jalan pinggirnya. Dia bingung nyuruh ke belakang lewatnya kagak ada, kan bingung juga. Kasihlah pinggiran tuh buat masuk begitu, jadi enak begitu buat yang telat.
Masih kosong tuh banyak belakang. Jadi enak. Ya, udah ya. Udah nggak usah ngobrol. Nih, lihat lagi biar nggak salah. Jadi ada sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Artinya sebabnya belakangan, sholat dulu baru sebab. Contoh sholat istikharah. Sholat istikharah, kita pengen dagang apa di Pasar Bayoran apa di Bintaro. Pasar Bayoran apa di Bintaro, bingung. Maka diajarkan oleh agama namanya sholat istikharah. Tuh kira-kira sholat dulu apa dagang dulu? Sholat dulu baru dagang. Tuh namanya sebabnya belakangan. Kayak kita mau ihram, kan ada yang pernah haji pernah umroh nih. Kalau orang ihram tuh kira-kira diingat-ingat, atau ada yang baru pulang umroh juga diingat-ingat nih, kira-kira apa niat ihram dulu baru sholat ihram, apa sholat ihram dulu baru niat? Coba diingat-ingat. Diingat-ingat dah. Sholat dulu apa baru niat ihram, apa niat ihram baru sholat? Kemarin tuh umroh, inget-inget dah. Gua mau ikut aja dia Mang bimbing. Apaan? Sholat dulu baru niat. Begitu tuh, yakin? Nah, baik, berarti umrohnya nggak meleng tuh. Begitu. Sholat dulu baru niat ihram. Begitu. Sholat dulu baru niat ihram. Disuruh masuk ke masjid dulu, nanti ngumpul di depan ya. Begitu ya. Iya tuh, namanya sholat dulu baru niat ihram. Tuh sholat sunnah ihram tuh sholat punya waktu apa punya sebab? Punya sebab. Duluan apa belakangan? Belakangan. Begitu. Sebabnya belakangan. Banyak nanti contohnya. Ketiga, sholat sunnah yang sebabnya berbarengan. Kagak duluan, kagak belakangan. Sebabnya berbarengan. Artinya berbarengan, pelaksanaan sholatnya berbarengan dengan sebabnya. Sebelumnya enggak boleh, sesudahnya enggak boleh. Contoh sholat gerhana. Contohnya sholat gerhana. Kalau kita sholat gerhana sekarang nih enggak terjadi gerhana, sengerjain, boleh enggak? Emang apa? Iya enggak terjadi. Umpama seminggu yang lalu gerhana, sekarang mau ngerjainnya, boleh enggak? Emang apa? Udah lewat. Kudu saat terjadi gerhana. Ini namanya sebab belakangan. Jadi sholat sunnah tuh yang punya sebab jumlahnya ada meleng tuh, baca catatannya. Jangan nyalain kita, ibu. Ada berapa? 3. Sebab apa? Duluan, belakangan, barengan. Baik. Tuh inget-inget tuh.
Yang ketiga, ini 3 lagi. 3 bukan dari ini. Jadi sholat sunat tuh 1. Kalau ibu kagak pengen ngomong 3, A, B, C. 1 sholat sunat yang punya waktu. Tadi tuh nomor 2 sholat sunat yang punya. Nah, yang punya sebab ada 3. Udah tuh. Yang ketiga, sholat sunnah itu tidak punya waktu, tidak punya sebab. Artinya tidak punya, enggak ada aturan waktunya dari agama, dan enggak ada pula aturan sebabnya dari agama. Namanya sholat sunnah mutlak. Disebutnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tuh gitu, sholat sunnah aja begitu tuh namanya sholat sunnah mutlak tuh kagak ada waktu, kagak ada sebab. Kategori sholat sunnah mutlak ini sholat tasbih. Sholat tasbih itu bagian daripada sholat yang kagak ada waktunya dan kagak ada sebabnya. Ini kita belum nerangin rawatib. Ntar saya harus membuat garis-garis dulu biar paham. Nah, dari 3 macam kategori sholat sunnah tuh nanti ada yang dilarang ba'da asar, ada yang dilarang ba'da subuh. Begitu. Ada yang dilarang ba'da asar, ada yang dilarang ba'da subuh. Yang mana tuh? Biar kita jangan salah nih. Yang dilarang ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh tuh 1 yang sebabnya belakangan. Yang sebabnya belakangan. 2 sholat sunnah mutlak. Sholat tasbih kan tadi dijelasin masuk kategori sholat sunnah mutlak. Tuh, ini yang dilarang ini doang. Yang dilarang nih ngerjain ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh tuh enggak semua sholat sunnah. Kagak. Ngapain tuh orang habis sholat asar sholat? Aduh, barangkali dia ngerjain sholat sunnah yang bukan sebab belakangan, yang bukan sunnah mutlak. Bisa saja terjadi. Jadi enggak semua yang dilarang oleh agama itu yang sebabnya belakangan to dilarang. 2 sunnah mutlak. Ya, sholat tasbih tuh gitu. Tuh dilarang. Artinya ada orang pengen dagang, ngerjain sholat sunnah istikharah setelah sholat asar, hukumnya boleh nggak? Hah? Boleh nggak tuh? Sholat istikharah nggak bisa asar. Hah? Kenapa nggak boleh? Sebabnya belakangan. Sebabnya belakangan. Mau sholat sunnah ihram, sholat sunnah ihram, habis sholat asar, boleh nggak? Yang benar nih. Kenapa? Sebabnya belakangan. Ini kayak gini, ini diinget-inget. Kita umroh, begitu ke Madinah dulu. Begitu ke Madinah dulu, kata
pimpinan rombongannya sholat dohor asarnya di jama ya, karena kita mau jalan ke Mekah. Dohor asarnya di jama di Masjid Nabawi ya, begitu. Akhirnya di jama tuh dohor asarnya di Masjid Nabawi. Habis itu pulang ke hotel, naik bis menuju Bir Ali. Di Bir Ali dia sholat sunnah ihram. Habis sholat sunnah ihram dia keluar niat, nah sholat sunnah ihramnya tuh boleh nggak? Boleh nggak tuh? Halo, ini kedengaran apa kagak ya? A boleh, B kagak boleh. Begitu. Hah? Iya, boleh enggak gitu. Itu dulu nanti saya tanya alasannya, jangan belum ditanya. Boleh apa enggak boleh? Hah? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Hah? Iya, jadi itu yang kita harus pahami. Tuh sholat sunnah ihram tuh sebabnya duluan apa belakangan? Begitu. Hah? Kalau habis sholat asar boleh enggak? Iya, jadi boleh apa kagak? Kagak boleh. Begitu. Bikin dosa di Madinah, gede enggak dosanya? Kalau di Indonesia sama aja, lebih gedean di sono. Jangan sampai di sono bikin dosa. Begitu. Gitu. Begitu, diinget-inget tuh kemarin umroh tuh. Begitu. Kayak begitu enggak tuh. Kenapa rukun haji, rukun umroh ini, rukun Islamnya terakhir. Dianggap sholatnya udah lulus. Udah rapi. Begitu. Jadi bagaimana caranya supaya bisa sholat sunnah ihram? Lah jangan dijamak di Madinah, di Bir Ali aja. Dia sholat datuh tahiyatul masjid dulu, masuk masjid, sholat sunnah ihram, baru sholat dohor, baru sholat asar, begitu. Baru namanya ngerti, karena haramnya sesudah sholat, bukan sesudah waktu. Begitu. Masuk ke Raudhah pakai tasreh. Tasreh itu apa sih? Izin. Pakai izin, pakai surat izin masuk. Habis asar masuknya, atau habis subuh. Begitu, masuk ke Raudhah. Habis sholat subuh. Kalau subuh enak, ibu-ibu bisa masuk di Raudhah begitu. Habis sholat subuh dia masuk di Raudhah. Sholat sunnah, taubat dia di situ. Sholat sunnah ini begitu. Kira-kira boleh nggak tuh? Begitu. A boleh, B kagak boleh. Hah? Ini kalau diam bisa maghrib. Boleh apa kagak? Jadi salah juga enggak digebuk. Begitu jawab tuh dapat ganjaran. Otak kita jalan. Orang yang takut salah itu pastikan salah mulu hidupnya. Begitu dari salah itu jadi benar.
begitu. Kita masuk ke raudhah habis sholat subuh, begitu, atau habis sholat asar dah. Sholat asar masuk ke raudhah, kita sholat di situ 2 rakaat, sunnah mutlak, ya begitu. Sholat itu taubat, begitu. Boleh enggak? Kenapa boleh? Nah? Kenapa? Enggak ada waktu haram. Di Mekah kali, bukan Madinah. Nih saya bacain hadisnya ya. Begitu. Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan sholla bihadzal baiti wa tatafa bihadzal baiti wa sholla fi ay sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Wahai kaum muslimin, jangan anda larang orang yang tawaf di Baitullah, yang sholat di Mekah ini, mau jam berapa aja, siang atau malam. Yang bebas waktu di mana? Mekah. Makanya saya tadi tidak nanya-nanya Mekah, tidak. Begitu. Saya lagi nerangin sebab duluan belakangan ini udah nepak apa belum ya. Begitu sebetulnya. Maka saya tes langsung daripada minggu depan itu udah kelewat, lupa, begitu. Kalau sekarang nggak ada alasan lupa, ngerti apa kagak? Kalau nggak ngerti saya ulang, begitu. Begitu. Ini sholat di raudhah, ba'da sholat asar, boleh nggak? Kenapa? Iya, begitu. Haram, bikin dosa di Indonesia, gede nggak dosanya? Samping Rasulullah? Iya, apalagi digamparin. Begitu, ini bab sholat, ini harus difahami. Begitu. Jadi sholat apa? Ya tahiyatul masjid mau boleh. Kalau tahiyatul masjid kan sebabnya duluan, mau pada asar, mau kapan, boleh aja. Tapi kita dari dalam masjid nggak keluar-keluar, ibu-ibu belakang terus saja. Ya kagak boleh juga. Buat tahiyatul masjid dari mana? Dari tadi ada di masjid. Artinya kita harus dilihat tuh peraturan-peraturan. Kalau dari luar ya boleh, dari hotel mau masuk pada sholat apa ya tahiyatul masjid aja dah yang boleh, begitu. Jadi kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Begitu aturan-aturan agamanya, sehingga kita enggak salah beragama. Begitu. Ini namanya sholat-sholat tuh. Dari 3 macam sholat tuh, ya kan, yang tertingginya sholat yang punya waktu. Kan ada 3 tuh. Apa tuh 3 tuh? Sholat punya ada waktu. 2, sholat sunnah ada sebab. 3, tidak punya sebab. Sholat sunnah mutlak namanya. Disebut mutlak, kok mutlak? Iya, kagak ada kaitan waktu, kagak ada sebab. Namanya sholat sunnah mutlak. Nah, dari 3 itu yang paling tingginya sholat yang punya waktu. Yang punya waktu. Dari yang punya waktu itu, urutan tertingginya yang diajarkan berjamaah. Itu paling tinggi. Iya, sholat sunnah itu ada yang disuruh berjamaah, ada yang tidak dibimbing langsung oleh Rasulullah, kudu dikerjainnya berjam, tapi dikerjainnya dewean. Tuh begitu. Yang tertingginya yang berjamaah. Mana tuh? Idul Adha tuh paling tinggi tuh. Udah paling tinggi sejagat tuh. Salat Idul Adha. Terus salat sunnah Idul Fitri. Terus gerhana matahari. Terus salat gerhana bulan.
Terus sholat minta tak hujan. Ini nih tertinggi nih. Sholat sunnah. Baru sesudah ini yang tertingginya sholat witir. Witir. Itu paling tinggi, tapi belum kita bedah witir tuh, tadi berhenti di situ. Sesudah witir sholat rawatib. Nah, pasal kita ini ngomongin sholat rawatib. Dan ini kita mau kita bedah biar paham nih rawatib nih. Jadi sholat rawatib nih sholat sunnah mutlak bukan ya? A mutlak, B bukan. Bingung dah. Sholat bukan. Jadi sholat apa rawatib nih? Oh, sholat punya waktu. Iya, kan tadi udah ngomong yang tertinggi punya waktu. Rawatib ada waktunya. Rawatib nih ada waktunya. Waktu ini rawatib ini ada dua. Rawatib nih ada dua. Begitu. Ada rawatib qobliyah, ada rawatib ba'diyah. Begitu. Ada rawatib qobliyah, ada rawatib ba'diyah. Masing-masing nih ada waktunya nih. Rawatib qobliyah, nih waktunya nih mulai masuk. Rawatib qobliyah nih mulai masuk dengan masuknya waktu sholat wajib tersebut. Jadi sholat rawatib qobliyah masuk tuh mulai boleh dengan masuknya waktu sholat wajib tersebut tuh. Qobliyah dohor catatannya sudah masuk walaupun belum adzan. Bisa aja speakernya mati. Begitu. Yang penting udah masuk zuhur. Ini rawatib qobliyah nih udah masuk. Nih ingetin nih. Jadi kapan masuknya waktu qobliyah? Dengan masuknya waktu sholat wajib tersebut. Akhirnya gitu, batas akhirnya sholat qobliyah dengan habisnya waktu sholat tersebut. Dengan habisnya waktu sholat tersebut. Kalau waktu sholatnya udah habis, berarti waktunya qobliyah sudah habis. Andai dikerjakan namanya qadha. Namanya qadha. Ini jam berapa sekarang nih? Tengah tiga, baik. Tengah tiga. Udah asar belum nih? Belum. Kita tadi sholat dohor tadi belum qobliyah, belum. Sekarang ingat nih, waduh belum qobliyah tadi. Kita mau ngerjain qobliyahnya sekarang. Ngerjainnya boleh nggak? Kan udah sholat dohor. Iya, boleh nggak? Boleh. Tuh, begitu. Nih biar lempeng nih ngaji nih. Jangan katanya jadi ngajinya duduk di majelis. Jadi lempeng begitu.
Jadi kapan mulai qobliyah? Masuk waktu sholat. Kapan habisnya qobliyah? Habisnya waktu, bukan selama belum ngerjain bukan. Begitu, habisnya waktu sholatnya. Jadi ibu boleh saja ibu masuk di majelisnya, ibu terawih, enggak qobliyah isya udah qomat, ya kan? Begitu, ntar habis sholat isya ibu saya sholat sunnah qobliyah isya 2 rakaat adaan itu ruku sujud dah selesai, salam, bangun lagi sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat, begitu kayak begitu. Jangan gitu, alhamdulillah udah lewat. Emang ada gitu kayak nih ba'diyah nih waktunya. Kapan mulainya boleh rawatib ba'diyah? Setelah selesai sholat wajib tersebut dengan sah. Tuh begitu. Setelah selesai sholat wajib tersebut dengan sah. Ingetin tuh, dengan sah. Ibu sholat dohor pakai baju, lalu pakai mukna, tapi pagi kena kencing bocah tuh, bajunya kena kencing anaknya. Udah ntar aja dah, bocah ntar kencing juga. Hari sih nggak kencing, cuman lupa sholat dohor aja. Udah selesai sholat dohor, ba'diyah aja dohor. Udah ba'diyah dohor duduk dah tuh. Lalu kemudian nonton kisah nyata. Begitu, duduk, dia duduk. Waduh, tadi sholat dohor saya pakai baju ada sholat dohornya sah nggak tuh? Enggak, berarti ba'diyah yang tadi juga enggak sah. Sebab ba'diyah tuh mulai masuk kalau sholat dohornya sudah sah. Kalau sholat dohornya nggak sah, ba'diyah belum ada. Kalau dohornya belum sah. Tuh begitu. Sampai kapan akhirnya ba'diyah? Sampai terakhirnya waktu sholat tersebut. Qobliyah dan ba'diyah ini, nih qobliyah ba'diyah, mulai masuknya beda, terakhirnya sama. Mulai masuknya beda, terakhirnya sama. Terakhirnya sama-sama habisnya waktu sholat tersebut. Gitu. Sama waktu habisnya. Bila habis waktu sholatnya, berarti enggak adaan tapi niatnya kodoan. Kodo. Ini harus pahami. Saya mau biar jelas qobliyah ba'diyah. Nah, kalau ngomong kodo nih, sholat kodo. Habis sholat asar, ini ngomongin kodo. Habis sholat asar, saya pengen kodo sholat isya, malam ketiduran, belum sholat isya. Ingat, habis sholat asar, kita pengen kodo isya. Boleh nggak tuh? Ini yang bener nih. Habis sholat asar. Emang apa? Ya kenapa boleh? Kenapa? Karena sebabnya duluan. Iya, sebabnya duluan, gara-gara punya utang dulu, tuh namanya sebabnya duluan. Maka tadi tuh jawabannya, namanya punya utang kapan aja boleh. Intinya karena sebabnya
duluan. Yang nggak boleh tuh yang sebabnya belakangan. Tuh begitu tuh. Begitu. Itu harus tahu tuh sebab-sebab tuh. Begitu. Nah, rawatib ini rawatib. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Begitu. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ini pembagian ini ulama fikih yang bagi. Adapun ulama tasawuf tidak ada ghairu muakkad rawatib. Semuanya muakkad. Begitu kalau orang tasawuf mah. Tapi orang fikih enggak. Ada muakkad, ada non muakkad. Ghairu itu non muakkad. Tidak muakkad. Apa tuh muakkad? Begitu. Kenapa ulama tuh bilang muakkad? Jadi sholat rawatib muakkad itu adalah sholat rawatib yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalin seumur-umur. Yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi seumur-umur. Biar sakitnya kayak apa parahnya, biar bepergian jauh capeknya kayak apa, tetap ora pernah ditinggalin. Jadi muakkad tuh kayak wajib. Jadi begitu, saking enggak pernah ditinggalkan. Tuh begitu, tuh arti muakkad. Nah, sholat sunnah rawatib non muakkad berarti sholat sunnah rawatib yang kadang-kadang Nabi tinggalkan. Yang sewaktu-waktu Nabi tinggalkan, tidak mengerjakan. Gara-gara tidak mengerjakan ini, maka ulama fikih menyebut yang model begini nih ghairu muakkad. Yang model ini nih muakkad. Begitu ulama tuh ngelihat. Dikerjain terus enggak sama Nabi? Begitu. Oh dikerjain. Oh ini muakkad. Oh ini ghairu muakkad. Ini ulama fikih. Kenapa ini saya harus terangin ulama fikih? Ulama tasawuf tidak mau membagi ini antara muakkad dan ghairu muakkad. Kata ulama tasawuf semuanya muakkad. Kan Nabi tinggalin juga ada perkara yang lebih penting untuk umat. Bukan ditinggalin karena beda. Berarti muakkad juga gitu. Ini perbedaannya. Nah, yang muakkad ini jumlahnya ada 10. Ada 10 rakaat. Itu muakkad tuh. Apa muakkad? Yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Namanya muakkad. Berapa rakaat? 10 rakaat. 10. Ini nggak pernah ditinggal seumur umur. Mana tuh yang 10? Tuh kata kitab kita tuh tadi ngaji tuh. 1, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Namanya sholat sunnah fajar. Gitu. Sholat sunnah fajar sama qobliyah subuh sama aja. Sama baik. Judul doang beda. Uang sama duit. Beda kata. Isinya
Jadi sholat sunnah qobliyah subuh, sunnah fajar kita sering dengar. 2 sebelum sholat duhur 2 rakaat. Sebelum sholat duhur 2 rakaat. 3 sesudah sholat duhur 2 rakaat. Begitu. Sudah sholat duhur. Kalau Jumat berarti sebelum sholat Jumat, sesudah sholat Jumat. Begitu maksud. Sama dia juga. Keempat, sesudah sholat maghrib. Sesudah sholat maghrib. Kelima, sesudah sholat isya. Nih, ini namanya mu'akkad. Mu'akkad. Enggak pernah ditinggal sama Nabi seumur-umur. Yang ini nih, enggak pernah. Yang ghairu mu'akkad ada 12. Yang ghairu mu'akkad ada 12. Yang mana tuh 12? 1, 2 rakaat sebelum sholat duhur. Sehingga sholat duhur itu sholat sunnahnya ada 4. 4 rakaat. 2 rakaat mu'akkad, 2 rakaat ghairu mu'akkad. 2 rakaat sesudah sholat duhur. Jadi sesudah sholat duhur tuh sholat sunat rawatibnya 2 mu'akkad, 2 ghairu mu'akkad. Begitu. 3, 4 rakaat sebelum sholat asar. 4 rakaat sebelum sholat asar. 4, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. 5, 2 rakaat sebelum sholat isya. Ini totalnya 12. Maka 12 ditambah 10 sama dengan 4. Oh, 22. Sama dengan 22. Ini kita gabung dua-duanya. Mau mu'akkad, mau ghairu mu'akkad. Biar gampang. Karena ini mau ngaji. Teori. Prakteknya dikerjakan. Jadi 22. Kita mulai dari subuh. Sebelum sholat subuh. Berapa? 2 rakaat. Sebelum sholat duhur 4. Sebelum sholat duhur 4. Sesudah sholat duhur 4. Sebelum sholat subuh 2. Sebelum sholat duhur 4. Udah berapa tuh? 6 rakaat. Sesudah sholat duhur 4. Udah berapa tuh? 10 rakaat. Udah tuh. Sebelum sholat asar 4. Udah berapa tuh? 14. Sebelum sholat maghrib 2. Udah berapa tuh? Oh, 16. Sesudah sholat maghrib 2. Jadi berapa tuh? 18. Sebelum sholat isya 2. Berapa? 20. Sesudah sholat isya berapa? Emang kata kitab kita juga sholat sunnah mengiringi sholat fardu itu ada 2 rakaat. Tuh begitu tuh. 2 rakaat. Nah, bagaimana yang 4 ini nih? Kayak sebelum dohor 4, sesudah dohor 4, sebelum asar 4. Ngerjainnya bagaimana? Ada 3 model. Ngerjainnya 3 model. Yang 4 nih ngerjainnya
3 model bagaimana? Pertama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Silahkan kayak begitu. Boleh. Iya, boleh. Nih boleh muanya nih. 4 rakaat dengan 1 salam tanpa tasyahud awal. 4 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal. Boleh. Ketiga, 4 rakaat 1 salam dengan pakai tasyahud awal. Boleh. Yang mana yang paling tinggi? Urutannya kayak tadi. Yang paling tinggi 2 rakaat 2 rakaat. Nomor 2-nya 4 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal. Begitu. Tuh, semuanya boleh, jadi jangan bingung. Begitu. Jadi kalau tahu tuh enak. Oh, gue mau pengen langsung aja dah. Silahkan. Boleh pilih. Begitu. Udah tuh, tahu dah tuh ya. Baik. Kemudian bila ketinggalan sunat diqadha. Bila ketinggalan sunat diqadha. Bila ketinggalan sunat diqadha. Apa diqadha tuh? Dibayar. Nih ibu tadi pagi sholat subuh belum qobliyah subuh. Umpama belum qobliyah subuh. Gua sih belum tuh tadi pagi tuh ya. Begitu. Nih pulang ngaji nih. Nanti kan asar sampai rumah. Sholat dah tuh. Apa terserah ibu apa mau sholat qadha qobliyah subuh dulu. Baru sholat sunnah asar. Baru sholat asar. Ataukah ibu ingatnya sudah sholat asar. Begitu. Jadi sholat asar baru qadha qobliyah subuh. Pernah ninggalin qobliyah subuh nggak? Pernah. Kalau diqadhain sunat. Pernah ninggalin qobliyah dzohor nggak? Pernah. Enggak pernah diqadha. Hah? Kalau yang wajib qadhanya wajib. Kalau yang sunnah ini qadhanya sunnah. Apakah Nabi ngerjain qadhain rawatib? Iya. Nabi satu hari ada tamu dari Bani Abdi Qais. Ada tamu. Habis sholat duhur tuh tamu ngajak ngobrol. Begitu ketemu guru, jadi ngobrol di masjid. Ngobrolnya di masjid. Terus saja ngobrol. Pantat udah geser, belum geser juga. Dia terus saja ampe asar. Nabi tuh ngobrol asar ya sholat asar. Pas pulang di tengah jalan inget kata Nabi, astagfirullah, belum sholat ba'diyah duhur. Belum sholat duhur. Maka pas nyampe rumahnya Nabi qadha apa? Ba'diyah duhur. Emang apa qadha? Kan udah asar, udah habis waktunya. Qadha ba'diyah zuhur 4 rakaat. Qadha ba'diyah zuhur. Ditegur sama istrinya Nabi Ummu Salamah. Kok banda asar sholat? Nabi katanya nggak ada. Habis salam baru dongeng. Bukan, tadi ada tamu. Ngobrol aja sampai ana lupa. Belum ba'diyah zuhur. Ini saya di jalan ingat,
saya qada ba'diyah zuhur. Tuh begitu Nabi. Yang jadi pertanyaan, Nabi itu pasti masuk surga enggak? Nabi pasti masuk surga enggak? Pasti. Yakin? Yakin. Nabi pasti masuk surga. Nih kita yang ngaji nih, pasti masuk surga enggak? Belum tentu. Belum kepengennya masuk. No, yang pasti masuk aja. Qobliyah ba'di yang ketinggalan di qada. Apanya? Iya kan, barang-barang doa. Udah jangan mundur-mundur, ibunya puyeng kalau mundur-mundur. Jangan mundur-mundur puy. Nih ke depan kalau ibu lupa kayak begitu tuh. Begitu aja puy. Puyeng kalau mundur tuh. Begitu. Kalau mundur tuh puy. Puyeng ya kalau mundur tuh. Pokoknya ke depan. Begitu. Udah tahu tuh ajaran. Nah, iya begitu. Biar kita setapak demi setapak ngamalin ajaran Nabi. Tuh begitu. Dah saya mau tutup segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silahkan. Ya baik. Iya, kalau kita baik. Iya baik. Jadi apakah sholat tahajud yang biasa kita lakukan bila kemudian kita tidak mengerjakan karena kelupaan dan seterusnya, sunat diqadha? Dijawab iya. Contoh malam biasa tahajud karena capek, akhirnya bangun adzan subuh, maka sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar baru qadhain tuh. Berapa biasa tahajudnya? 8 rakaat, maka siang itu ngerjain 8 rakaat qadha tahajud. Wiridan tuh begitu. Wiridan. Kalau kita enggak dikerjain, nantinya kita meremehkan. Jadi Nabi itu bila ada wiridan yang ditinggal diqadhain. Tuh begitu. Sunat tapi tidak wajib. Sunat diqadha. Biasanya malam baca surat Waqiah. Nih malam enggak baca, baru ingat sekarang baca qadhain malam. Begitu. Iya ngodoin yang semalam nggak baca. Betul, tinggal ngerubah adaan jadi qadhaan. Tuh yang namanya qadha tuh yang adaan berubah jadi qadhaan. Kayak ibu puasa Ramadan, qadha kemarin nggak puasa, an adai diganti an qadai, gitu doang. Niatnya itu lagi. Begitu. Apanya? Kan tadi udah diterangin tuh. Apa aja yang kelewat tuh diqadha. Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah rahmatal abrar, kalau Jumat pagi suka bagi-bagi uang di asirah tuh, suka bagi-bagi uang. Berapa orang dibagi sama beliau. Begitu. Satu hari beliau nggak bagi. Hari Minggu saya dipanggil, hari Minggu, Fahru ya, saya Jumat itu lupa kasih uang, tolong kasih fulan ngodoin yang kemarin.
Emang Nabi begitu amalannya. Yang ketinggalan tuh diqodho. Ketinggalan. Qodho. Tapi kalau makan enggak. Kalau makan. Ini biasanya kalau siang ngopi sama pisang goreng. Ngopi sama pisang goreng. Karena lagi puasa, kumpul tuh puasa. Es jeruk, kelapa muda, terus susu, terus teh, gitu. Ngodoin siang. Enggak. Ini enggak ada. Ini mah bukan puasa namanya, merubah jadwal makan. Begitu. Begitu. Wallah. Oh iya betul, kalau makan enggak. Begitu. Sudah? Ya baik, kalau sudah segini aja. Ayo. Ini ada infak wakaf tanah pesantren dari Bunda Hajah Maisuti. Pahalanya untuk almarhum Buya Haji Hadrawi bin Haji Nasir, almarhumah Hajah Ma'wah, Haji Mawi bin Nami, almarhumah Hajah Aminah binti Koyin, almarhumah Hajah Motomaina binti Haji Osman. Ini juga dari hamba Allah Juraganan dari Bunda Jaindun. Pahalanya untuk almarhum Haji Ibrahim bin Haji Muhajir, Hajah Umi Kulsum binti Solihun, Haji Muhammad Aziz bin Ibrahim. Ini dari Bunda Hamimah, minta didoakan anaknya yang menuntut ilmu agar dijadikan orang yang bermanfaat.